warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Nabila dari Eko 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Kita lanjut ke poin pembahasan. Poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian ekonomi internasional, yang kedua ada tujuan ekonomi internasional, dan yang ketiga ada masalah yang dibahas dalam ekonomi internasional, dan yang keempat ada perdagangan antar negara dan ilmu ekonomi internasional. Masuk ke pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang juga mempelajari dan menganalisis tentang transaksi permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi swasta maupun eh, pemerintahan dan kerjasama ekonomi antar negara. Ilmu ekonomi internasional juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan dalam ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Ekonomi internasional mencakup baik aspek mikro maupun makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional yang sering disebut dengan ekspor impor. Aspek makro misalnya hal-hal yang menyangkut perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kita lanjut ke tujuan ekonomi internasional. Tujuan yang pertama yaitu membebaskan kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua yaitu membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga yaitu memajukan perdagangan, dan yang keempat yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang selanjutnya yaitu menstabilkan negara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Yang selanjutnya ada memelihara ketertiban dan kedamaian suatu negara. Dan yang selanjutnya yaitu mempererat tali persaudaraan antar negara. Dan yang terakhir yaitu mempercepat pembangunan nasional. Masuk ke masalah-masalah ekonomi internasional. Banyak sekali masalah yang dihadapi dalam ekonomi internasional itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatnya proteksionisme di negara maju. Dan yang kedua ada fluktuasi yang berkelanjutan dan besarnya ketidakseimbangan kurs valuta asing. Dan yang ketiga ada pengangguran struktural yang tinggi di negara-negara Eropa. Dan yang keempat adalah masalah restrukturisasi yang dihadapi negara-negara Eropa Timur serta negara-negara bekas Uni Soviet. Dan yang kelima yaitu kemiskinan di beberapa negara berkembang yang paling miskin. Selanjutnya ada perdagangan antar negara dan ilmu ekonomi internasional. Ekonomi internasional berbeda dengan ekonomi interregional antar daerah dalam satu negara. Ekonomi internasional ini menyangkut beberapa negara, di mana yang pertama ada mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau immobilitas faktor produksi. Dan yang kedua ada sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Dan yang ketiga ada faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda, sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya dapat berupa yang pertama ada pertukaran hasil atau output berupa barang dan jasa, dan yang kedua ada hubungan kredit, dan yang ketiga ada pertukaran antara aliran sesama produksi yaitu tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan.
Keterikatan ekonomi di masing-masing negara ternyata mempengaruhi kondisi-kondisi yang harus selaras sehingga tidak membuat kegiatan perdagangan internasional diatur oleh aturan dari salah satu negara saja. Oleh karena itu, hubungan ekonomi antar negara acuan ilmu ekonomi dan kebijaksanaannya pun perlu disepakati bersama. Masuk ke dalam contoh dari ekonomi internasional. Yang pertama ada ekspor. Indonesia menjual hasil bumi, menjual kelapa sawit ke luar negeri, dan menjual pasir ke negara Singapura. Itu contoh dari ekspor. Contoh yang kedua ada impor. Indonesia mengimpor produk-produk elektronik dari negara lain, seperti Jepang, Korea, dan Cina. Yang ketiga ada barter. Indonesia melakukan barter hasil dari perkebunan dengan produk militer dari Rusia. Dan contoh yang keempat yaitu konsumsi. Menitipkan barang yang dijual ke dalam pasar bebas, produk yang dijual akan bebas untuk dibeli oleh setiap pihak tanpa terkecuali. Seperti itu.